Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi KineMaster di HP. Aplikasi edit video yang menurut saya pribadi cukup lengkap dan cukup enak untuk digunakan dalam mengedit video apapun. Oke, langkah pertama sudah pasti harus memiliki KineMaster-nya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Nah, setelah muncul tampilan awal dari KineMaster atau tampilan home dari KineMaster, kita pilih yang tengah untuk mengedit atau menambah video yang ada gambar tambah atau plusnya itu. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita pilih aspek rasionya. Ada 16/9, 9/16, dan 1/1. Jika tipe videonya landscape, kita pilih yang 16/9. Dan jika tipe videonya 9/16 atau portrait, kita pilih yang 9/16. Begitupun yang 1/1. Mungkin kalau yang 1/1 videonya sudah di-cut terlebih dahulu ukuran luas videonya. Oke, di sini saya akan mencoba yang 16/9. Kita pilih video yang akan kita edit. Oke. Setelah videonya muncul di bawah sini, kita edit yang dasar terlebih dahulu. Pertama, kita klik videonya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah pertama yang biasa saya lakukan untuk mengedit video yaitu dan sekaligus fitur pertama yang akan saya beritahu di fitur KineMaster ini yaitu fitur cutting. Untuk meng-cut videonya, kita bisa geser sedikit menggunakan touchscreen kita. Minimal yang bisa kita cut itu 1 detik pas. Lebih kurang tidak bisa. Kurang lebih 1 detik. Atau, nah, seperti ini. Kita bisa pangkas ke kiri. Jika kita mengatur searah seperti ini, berarti yang kita potong di sebelah kirinya. Jadi awal videonya akan mulai agak maju dari video awal atau video aslinya. Nah, jika kita geser ke belakang ke akhir video, nah di akhir video seperti ini, kita bisa pilih akhiran videonya, bisa kita potong menggunakan pangkas ke kanan playhead. Nah, untuk memotong video di tengah video, kita bisa pilih bagi di playhead. Nah, seperti ini. Nah, di samping cut ini ada fitur pan and zoom. Jadi kita bisa bebas pilih posisi awal dan posisi akhir video. Misalkan posisi awal video seperti ini. Nah, di posisi akhir video bisa kita zoom. Jadi selama video berlangsung, video akan otomatis mengecil dengan sendirinya dari awal sampai akhir, tapi dengan kecepatan yang cukup lambat, tergantung durasi videonya. Nah, di samping fitur pan and zoom, kita bisa tambahkan power audio video yang kita edit. Nah, kita contoh, kita tambah audionya 158%. Nah, kompresor itu untuk menambah powernya lagi, menambah noise-nya, agak menambah power, tetapi jika kita klik kompresor, akan lebih jelas suara noise-nya atau seperti ada suara hembusan anginnya semakin jelas.
Tapi jika memang audionya ingin lebih power, bisa ditambahkan kompresor. Atur kiri kanan audionya, bisa lebih ke kiri atau bisa lebih ke kanan. Yang hanya terdengar di headset. Jika ke kiri mungkin akan lebih jelas ke kiri suaranya. Jika kita tambahkan ke kanan, audionya akan lebih jelas ke kanan. Nah, yang ada suara ini kita bisa tambahkan pitch suaranya. Kita naikkan pitch-nya 1, maka suaranya akan makin melengking, 2, begitupun seterusnya sampai 6. Suaranya akan melengking. Suara asli dari videonya. Nah, jika kita kurangi pitch dari audionya, semakin turun suaranya akan semakin mengebas. Nah, selanjutnya itu ada fitur klip grafis. Jika dilihat fitur klip grafis ini pilihannya sama seperti fitur yang tadi, yaitu pilihan transisi. Namun klip grafis di sini beda pilihannya, dengan fungsinya beda dengan transisi yang tadi. Untuk menambah animasi saja, jika kita pilih ini, nah di tengah video yang kita edit seperti ada gambar pesawat terbang selama video berjalan. Nah, jika tidak ingin memakai klip grafis, karena saya di sini sudah mengklik klip grafis yang travel tadi, yang gambar pesawat, kita bisa pilih undo yang lingkaran ke kiri ini di pojok kiri, kita bisa klik. Nah, untuk jika kita berubah pikiran, mungkin videonya lebih bagus seperti tadi, kita bisa pilih yang lingkaran ke kanan. Nah, maka video akan muncul efek seperti tadi. Maka di sini saya akan mengundo klip grafis saja. Nah, setelah di-undo, kemudian fitur selanjutnya itu kontrol kecepatan. Fitur kontrol kecepatan ini untuk menambah kecepatan videonya, tapi audio dari videonya semakin tidak jelas seperti orang berbicara cepat. Nah, itu kontrol kecepatan. Kemudian ada fitur penyesuaian warna. Kita bisa tambah kecerahannya. Kita bisa tambah kontrasnya. Kontras dari videonya. Dan kita bisa tambah saturasi warnanya, agar warnanya lebih terang. Nah, kemudian fitur amplop volume, fiturnya hampir sama seperti fitur audio yang tadi. Kita menambah power audio yang akan kita edit. Namun amplop volume di sini kita bisa menambahkannya di tengah-tengah video. Contoh. Nah, di sini saya sudah menambahkan amplop volumenya sampai ke 200%. Di tengah-tengah kita bisa menurunkannya sampai 0%. Jadi suaranya akan terdengar naik turun jika mengaturnya seperti itu. Tergantung di menit berapa akan kita ubah amplop volumenya. Nah, seperti ini. Nah, di fitur pengubah suara di sini sama seperti di audio tadi. Jika yang di fitur pengubah suara ini sama seperti fitur audio tadi. Kita bisa menambahkan pitch suaranya. Semakin tinggi pitch suaranya, maka suaranya akan makin melengking. Contoh, yang chipmunk. Suara chipmunk itu terdengar melengking, maka pitch-nya bertambah. Nah, fitur vignette ini menambah bayangan di pinggir video. Biasanya fitur vignette ini ditambah untuk mengedit video agar terlihat lebih sangar atau lebih seram.
Nah, jika sudah selesai ke edit dasar, mungkin kita bisa menambahkan audio atau musik di video kita. Kita bisa pilih audio. Nah, ada aset musik, aset SFX, rekaman kita, atau lagu. Nah, di aset musik ini kita bisa dapatkan musik yang bawaan dari KineMaster, tetapi hanya sedikit. Untuk lebih banyak, kita bisa menggunakan KineMaster yang berbayar. Begitupun sama aset SFX. Efek suaranya, kita bisa mendapatkan efek suara bawaan dari KineMaster, tetapi hanya sedikit. Jika untuk mendapatkan lebih banyak efek suara dari bawaan yang KineMaster, kita bisa menggunakan KineMaster yang berbayar. Nah, di sini saya menambahkan lagu dari file yang ada di handphone saya saja. Contoh, kita klik audionya, kemudian kita klik tambah. Nah, jika sudah muncul di bawah videonya, berarti audionya sudah bisa terhubung dengan videonya. Nah, cukup sekian tutorial bagaimana menggunakan KineMaster untuk permulaan atau menggunakan KineMaster dengan fitur yang dasar untuk perkenalan KineMaster. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.